Oke, assalamualaikum. Halo para manusia santuy, gimana kabar kalian? Semoga sehat dan selalu santuy. Sesuai request dari kalian, di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul Children of Men. Film ini menceritakan tentang kondisi dunia di mana seluruh umat manusia di bumi mengalami kemandulan dan diprediksikan bahwa kepunahan akan terjadi di 50 tahun yang akan datang. Penasaran dengan seluruh alur ceritanya? Santuikan terus videonya. Film diawali dengan tayangan berita mengenai kematian dari seorang pria termuda di bumi bernama Diego. Mengingat bahwa manusia telah dilanda kemandulan selama 18 tahun terakhir, Diego sebagai manusia termuda telah terbunuh di umur ke-18 tahunnya karena terlibat perkelahian. Semua orang ikut berduka termasuk seorang pria bernama Theo Feren atau biasa dipanggil dengan sebutan Theo. Dampak dari kemandulan massal tersebut telah mengakibatkan kehancuran di seluruh muka bumi, dan hanya ada satu negara yang diyakini masih layak untuk ditinggali, yaitu Inggris. Maka dari itu banyak imigran dari luar negara yang pindah ke kota-kota di Inggris demi untuk bertahan hidup dari kerusuhan. Suatu hari Theo bermain ke rumah temannya, yaitu seorang pria tua yang bernama Jasper. Di sana mereka membicarakan soal kepunahan yang akan dialami oleh umat manusia, dan para ilmuwan sedang menciptakan sebuah program bernama Human Project. Human Project sendiri merupakan sebuah tempat rahasia, di mana sekelompok ilmuwan dan orang lain berusaha untuk mencegah kepunahan massal yang akan terjadi di masa depan, dengan memberikan fasilitas untuk menjaga umat manusia. Namun Theo sama sekali tidak mempercayai hal itu karena baginya dunia sudah terlanjur berantakan. Di keesokan harinya ketika Theo hendak berangkat kerja, ia diculik oleh beberapa orang pria. Kemudian Theo dibawa ke sebuah tempat dan ternyata dalang dari penculikan tersebut adalah seorang wanita bernama Julian yang tidak lain ia adalah mantan istri Theo. It's me, Theo, it's Julian. Sudah 20 tahun Theo tidak bertemu dengannya ketika anak satu-satunya mereka telah meninggal, dan sekarang ia telah dipertemukan kembali dengan Julian yang telah menjadi pemimpin dari sebuah grup bernama Peace. Tujuan Julian menculik Theo adalah untuk dimintai bantuan mendapatkan sebuah dokumen perlintasan yang akan digunakan oleh seorang wanita untuk menuju ke perbatasan. Entah wanita itu siapa, Julian belum memberitahunya sama sekali. Kemudian Theo diizinkan untuk pulang lalu menuju ke sebuah tempat, di mana itu adalah tempat dari kediaman seorang menteri bernama Johnny yang tidak lain ia adalah sahabat dari Theo. Tujuan Theo menemui Johnny adalah untuk meminta dokumen perlintasan seperti yang dibicarakan oleh Julian. Sebagai seorang sahabat yang baik, tentunya Johnny akan memberikan apa yang Theo inginkan, namun dengan syarat Theo harus ikut untuk menemani wanita tersebut ke pantai perbatasan. Setelah itu Theo bertemu kembali dengan Julian, dan kemudian mereka pun berangkat mengantarkan wanita yang akan menuju ke pantai perbatasan tersebut. Wanita itu bernama Ki, ditemani oleh dua orang anggota Peace lainnya bernama Luke dan Miriam. Mereka pergi dengan menggunakan mobil, namun sialnya di tengah perjalanan mereka dikepung oleh para manusia pemberontak. Karena hal itu, Luke kemudian memundurkan mobilnya, namun tak lama kemudian Julian terkena tembakan oleh seorang pemberontak yang menggunakan sepeda motor. Setelah berhasil melarikan diri, jasad Julian kemudian disimpan di sebuah hutan, dan tentunya Theo merasa sangat terpukul atas kepergiannya. Karena perjalanan menuju ke perbatasan sangat berbahaya, akhirnya Luke memutuskan untuk mengamankan diri di sebuah rumah milik dari grup Peace. Di sana kemudian Theo diminta oleh Miriam untuk menemui Ki di sebuah kandang untuk menyampaikan pesan dari Julian kepada Theo bahwa ia adalah orang yang dapat dipercaya untuk diberitahu soal rahasia dari grup Peace. Rahasia tersebut ternyata adalah kehamilan dari Ki, yang menjadi manusia pertama yang kembali hamil setelah 18 tahun umat manusia dilanda kemandulan.
Melihat hal itu, Theo merasa sangat terkejut seolah tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Dan itulah yang menjadi alasan Julian mendapatkan dokumen perlintasan, yaitu untuk mengantarkan Ki ke sebuah tempat yang tidak lain itu adalah tempat rahasia dari Human Project. Karena dengan begitu, umat manusia dapat selamat dari kepunahan massal yang akan terjadi di masa depan. Setelah itu, para anggota PIS dikumpulkan oleh pemimpin baru mereka yaitu Luke untuk kembali menyusun rencana tentang pengantaran Ki ke tempat Human Project. Di sana Luke menyarankan untuk membatalkan rencana tersebut, dan Ki sendiri menerima saran dari Luke bahwa ia akan melahirkan di tempat grup PIS. Namun setelah itu Ki meminta untuk diantarkan ke tempat Human Project. I have my baby here. Let me get me to the Human Project. Please organize safe houses. Ketika sedang tidur, Theo mendengar suara kegaduhan dari luar. Theo yang merasa penasaran pun langsung mencari tahu apa yang sedang terjadi, dan ketika diselidiki, Theo menguping bahwa kematian Julian telah direncanakan oleh Luke dengan menyuruh dua orang anak buahnya untuk menembak Julian. Luke sengaja merencanakan hal tersebut karena menginginkan bayi Ki untuk kepentingan politik. Dengan begitu akan ada banyak orang yang ikut bergabung dengan PIS, dan Luke akan membangun kehidupan baru di dalamnya. Mendengar hal itu, Theo langsung segera pergi ke kamar Ki dan memberitahukan fakta tersebut lalu segera keluar dari sana. Mereka bertiga mengendap-endap lalu mengambil salah satu mobil, namun sayangnya mobil tersebut mesti didorong terlebih dahulu agar dapat menyala. Karena hal itu mereka pun hampir tertangkap oleh Luke dan para anak buahnya, namun pada akhirnya mereka bisa melarikan diri dari sana. Mereka bertiga kemudian memikirkan sebuah tempat yang aman, dan kemudian Theo teringat dengan temannya yaitu Jasper yang masih bertahan hidup di hutan pinggiran jalan. Mereka pun pergi ke sana dan sesampainya di sana, Theo langsung memperkenalkan Ki dan Miriam kepada Jasper. Mengetahui Ki sedang hamil, Jasper menyarankan untuk segera dibawa ke Human Project melewati sebuah kapal laut yang bernama Tomorrow. Tomorrow sendiri sebenarnya adalah sebuah kapal laut yang di dalamnya terdapat seorang dokter yang menyamar sebagai seorang nelayan, dan bila mana Ki dapat bertemu dengan mereka, maka mereka akan membawanya ke tempat rahasia dari Human Project. Eat and rest with a little bit of luck. You're gonna need. Dan Jasper pun tidak tinggal diam. Ia pergi keluar beberapa saat dan setelah itu kembali untuk memberitahu kepada Theo bahwa ia memiliki seorang teman yang bertugas sebagai tentara pengantar imigran. Jasper mengatakan bahwa temannya itu akan membantu mereka untuk sampai ke perbatasan, namun mereka harus menyamar menjadi imigran lalu pergi ke tempat pengungsian di Bexhill. No shit, this border guard I saw Potcho has agreed to get us into Bexhill. Kemudian di pagi harinya mereka dibangunkan oleh suara alarm CCTV yang ternyata Luke dan para anak buahnya telah menerobos masuk ke wilayah Jasper. Karena hal itu, Jasper meminta kepada Theo untuk segera membawa Ki dan Miriam pergi ke perbatasan dengan menunggu Sid atau teman tentaranya di sebuah sekolah tua di Watchbell. Setelah itu mereka pun pergi, namun Jasper justru tidak ikut dengan mereka dan memilih untuk tinggal di rumahnya. Tak lama kemudian, Luke dan para anak buahnya datang lalu menyiksa Jasper hingga tewas. Theo yang melihat Jasper dibunuh dengan cara seperti itu, tentu saja ia merasa terpukul dan langsung pergi dari sana. Singkat cerita, mereka pun sampai di sekolah tua di Watchbell. Setelah menunggu beberapa saat, datanglah seorang anggota tentara yang tidak lain, ia adalah Sid atau temannya Jasper. Tanpa berlama-lama, Sid langsung membawa mereka ke tempat perkumpulan imigran untuk mencapai tujuannya ke perbatasan. Sesampainya di sana, Sid memperingatkan kepada mereka untuk mengikuti para imigran lain, dan sesampainya di Bexhill, mereka harus mencari seorang wanita Arab bernama Marika yang akan memberikan tempat penginapan kepada mereka. Kemudian mereka pun naik ke dalam bis yang di dalamnya terdapat banyak imigran dengan wajah yang sangat pasrah untuk dikirim ke tempat pengungsian di Bexhill. Di tengah perjalanan, perut Ki mengalami kontraksi, menandakan bahwa dirinya akan segera melahirkan. Beberapa saat kemudian mereka pun sampai di tempat pemeriksaan, di mana para petugas akan memilih imigran yang layak untuk dikirim ke pengungsian, dan bagi mereka yang tidak terpilih akan dikurung atau dibunuh oleh para petugas. Dan sangat disayangkan, Miriam dibawa oleh petugas yang artinya ia tidak terpilih karena demi untuk menyelamatkan Ki agar dapat sampai di tujuannya. Setelah berpisah dengan Miriam, mereka berdua kemudian sampai di sebuah tempat pengungsian dan kemudian berjalan lalu bertemu dengan seorang wanita yang mereka cari yaitu Marika. Tanpa berlama-lama, Marika langsung mengantarkan mereka ke tempat penginapan.
Di tempat yang sangat kumuh dengan perlengkapan tidur seadanya, Ki akan segera melahirkan di sana. Setelah meminta Marika untuk keluar, Ki dibantu oleh Theo melakukan persalinan di sana. Beruntungnya proses persalinan berjalan dengan lancar, dan lahirlah seorang bayi perempuan pertama setelah 18 tahun mereka tidak mendengar suara dari seorang bayi. Kemudian di pagi harinya mereka dibangunkan oleh seorang pria, dan ternyata ia adalah Sid yang memaksa masuk ke dalam kamar untuk memperingatkan bahwa sedang terjadi kerusuhan di luar penginapan. Secara tidak sengaja, Sid akhirnya melihat bayi Ki yang sedang tertidur di dekatnya. Marika dan Sid pun merasa sangat terkejut, seolah tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Sid kemudian memaksa kepada Ki untuk menyerahkan bayi tersebut kepadanya, namun untung saja Marika terlebih dahulu mendorong Sid kemudian memukulinya, dan setelah itu mereka pun berhasil kabur dari sana. Theo kemudian mengisyaratkan kepada Marika yang tidak bisa berbahasa Inggris bahwa ia membutuhkan perahu untuk membawa Ki dan bayinya bertemu dengan kapal Human Project di lautan. Dan pada akhirnya Marika dapat mengerti apa yang Theo maksud, lalu ia pun mengantarkan mereka ke rumah temannya. Terlihat keadaan kota telah hancur karena perselisihan antara imigran dengan para tentara Inggris yang mencoba untuk mengamankan wilayah. Dan mereka pun sampai di rumah temannya Marika. Look at that thing. They love my baby. Setelah beristirahat sejenak, akhirnya mereka pun kembali melanjutkan perjalanan dengan diantar oleh teman Marika untuk menuju ke tempat di mana perahu disimpan. Namun sialnya ketika hendak sampai di tempat penyimpanan perahu, mereka terkepung oleh grupis yang berhasil tiba mengikuti Theo dan Ki. Di sana juga ada Luke yang kemudian membawa Ki dari sana. Para anak buah Luke kemudian membunuh teman Marika, namun beruntungnya Theo dan Marika masih dapat melarikan diri dari mereka. Kemudian mereka pun berlari di antara peperangan antara anak buah Luke dengan para tentara, lalu Marika meminta untuk menunggu di salah satu tempat sementara Theo pergi untuk menjemput Ki. Theo kemudian masuk ke sebuah bangunan hancur yang dipenuhi oleh para imigran, dan akhirnya ia pun dapat menemukan Ki dengan bayinya yang sedang menangis. Namun sebelum Theo dapat membawa Ki dan bayinya keluar dari sana, ia harus tertembak oleh Luke di bagian perutnya terlebih dahulu. Luke sendiri tidak dapat mengejar mereka berdua karena dirinya merasa kewalahan melawan para tentara. Hingga akhirnya Theo dan Ki berjalan keluar dengan tangisan dari si bayi yang membuat para warga imigran merasa terharu. Tidak hanya itu, para tentara yang ikut mendengar tangisan si bayi pun mencoba menghentikan penembakan sejenak untuk memberikan jalan kepada mereka bertiga. Mereka semua merasa keheranan dan sangat takjub karena setelah 18 tahun, mereka tidak pernah melihat maupun mendengar tangisan dari seorang anak bayi. Dan setelah itu mereka pun berhasil keluar dari sana, kemudian kembali bertemu dengan Marika yang akan mengantarkan mereka ke tempat penyimpanan perahu. Setelah sampai di tempat perahu, Marika mengucapkan selamat tinggal kepada mereka berdua, yang akan melanjutkan perjalanan ke tengah laut untuk bertemu dengan Tomorrow atau kapal dari Human Project. Di tengah lautan, kondisi Theo semakin melemah akibat luka tembakan dari Luke sebelumnya. Di detik-detik akhir kehidupannya, Theo memberikan pesan kepada Ki untuk selalu menjaga bayinya bagaimanapun keadaannya. Dan tak lama kemudian, Theo akhirnya meninggal di sana. Theo? Beberapa saat setelah itu muncullah sebuah kapal bernama Tomorrow, yang tidak lain itu adalah kapal yang akan mengantarkan Ki dan bayinya menuju ke tempat Human Project. Kapal tersebut kemudian menyelamatkan Ki dan bayinya, dan setelah itu, tamat cuy. Oke, sekian saja untuk alur cerita film kali ini. Terima kasih telah menonton, stay santuy dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.